Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi di Farfin Class, belajar finance sampai tuntas. Video ini berisi materi lanjutan dari penganggaran modal part 1, dan di sini kita akan membahas mengenai kriteria penilaian investasi. Di sini kita akan membahas kriteria penilaian investasi yang terdiri dari 5 kriteria. Yang pertama payback period atau PBP, kemudian ada ARR yaitu average rate of return atau sering juga disebut dengan accounting rate of return. Kemudian ada NPV, net present value, ada PI, profitability index, dan yang terakhir ada IRR atau internal rate of return. ARR, average rate of return. Ya, ARR merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan nilai investasi. Ya, investasi dikatakan layak apabila ARR lebih dari tingkat keuntungan yang ditawarkan. Kemudian kita langsung masuk ke rumusnya. ARR sama dengan EAT dibagi dengan initial cash flow dikalikan dengan 100%. Nah, 100% ini sekaligus menjadi penanda bahwa ARR nanti hasilnya akan dinyatakan dalam bentuk prosentase. Kemudian kita masuk ke latihan soalnya. Proyek A membutuhkan investasi sebesar 120 juta, profit diperkirakan 40 juta per tahun selama 6 tahun, maka hitunglah ARR-nya. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi bahwa 120 juta ini merupakan arus kas keluar ya, atau initial cash flow yang dikeluarkan pada tahun ke-0 ya. Ada kalimat membutuhkan investasi sebesar 120 juta. Kemudian proceed ini kita ingat-ingat lagi, proceed itu sama juga dengan aliran kas masuk atau dalam konteks ini adalah EAT ya, earning after tax. Nah, oleh karenanya karena kita sudah mengetahui informasi yang diperlukan, maka kita langsung masuk ke rumus. Jadi ARR sama dengan 40 juta dibagi 120 juta dikali 100%, hasilnya adalah 33,33%. Nah, apakah ini layak? Kemudian kita harus melihat dulu tingkat keuntungan yang ditawarkan. Nanti di soal pasti ada keterangannya. Jika tingkat keuntungan yang ditawarkan adalah sekian, maka layakkah investasi ini dihitung dengan menggunakan ARR? Misalnya tingkat keuntungannya adalah 20%, maka investasi ini dikatakan layak dengan menggunakan metode ARR. Seperti itu, paham ya? Nah, kemudian bagaimana jika profitnya berbeda? Nah, kita baca dulu ya soalnya. Proyek B membutuhkan investasi sebesar 120 juta. Profit diperkirakan tahun pertama sampai tahun ke-6 ini berbeda-beda profitnya, maka hitunglah ARR-nya. Jadi, ini dengan initial cash flow yang sama yaitu 120 juta, tapi profitnya berbeda-beda, kita diminta untuk menghitung ARR. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita cari rata-rata dari profitnya. Jadi kita totalkan semua ini 50 juta, tambah 50 juta, tambah 40 juta, tambah 30 juta, tambah 20 juta, tambah 20 juta, ketemu 210 juta, kemudian dibagi dengan N-nya, tahunnya kan ada 6, dibagi 6 sama dengan 35 juta. Nah, setelah itu baru kita masuk ke rumus tadi, ARR sama dengan EAT dibagi dengan initial cash flow, yaitu 35 juta dibagi 120 juta dikali 100%, maka ARR sama dengan 29,16%. Nah, layak atau tidak? Kembali lagi kita lihat pada tingkat keuntungan yang ditawarkan. Kita compare, kita bandingkan. Kalau ini lebih tinggi maka layak, kalau ini lebih rendah maka tidak layak. Oke. Selanjutnya yaitu ada payback period atau PBP, yaitu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto atau proceed yang diperoleh. Ya. Payback period sebenarnya dari kosakata di sini kita sudah bisa mengira-ngira ya. Period ini kan periode, payback itu
pay itu pembayaran, pay kembali. Jadi periode yang diperlukan untuk membayar kembali atau menutup atau mengcover biaya yang sudah kita keluarkan di awal gitu. Jadi misalkan kita langsung ke soal ya. Proyek A membutuhkan investasi sebesar 120 juta, profit diperkirakan 40 juta per tahun selama 6 tahun, maka hitunglah PBP-nya. Jadi 120 juta ini kan initial cash flow-nya yang kita keluarkan. Kemudian dengan pemasukan 40 juta per tahun, kira-kira berapa lama balik modalnya gitu. Kapan balik modalnya? Itu adalah PBP. Nah, kriteria layak atau tidaknya, layak jika PBP kurang dari umur ekonomis. Nah, kenapa bisa begitu? Karena umur ekonomis itu kan menandakan bahwa suatu mesin atau suatu aktiva itu kan sudah mengalami banyak penurunan fungsi. Jadi ketika umur ekonomis itu atau ketika mesin itu sampai pada umur ekonomisnya, dia sudah tidak produktif lagi. Artinya kalau sebelum mesinnya itu rusak atau sebelum mesinnya itu banyak masalah, sudah balik modal, maka investasi tersebut dikatakan layak gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Kemudian rumusnya adalah initial cash flow dibagi dengan profit dikalikan 1 tahun. 1 tahun ini menandakan bahwa hasil dari PBP adalah dinyatakan dalam satuan waktu. Jadi nanti bisa tahun, bisa bulan, bahkan bisa hari gitu ya. Oke. Kemudian kita kerjakan ini soalnya ya. Initial cash flow-nya adalah 120 juta, kemudian pemasukan per tahunnya, profitnya 40 juta dikalikan 1 tahun. Maka ini pas ya, ketemunya genap 3 tahun. Jadi periode kembalinya modal adalah selama 3 tahun. Nah, layak atau tidak? Kita lihat umur ekonomisnya. Umur ekonomisnya di sini adalah 6 tahun. Maka dikatakan investasi ini adalah layak ya. Jadi sebelum mesin itu rusak, sebelum aktiva itu tidak lagi produktif, modalnya sudah kembali gitu, menurut kriteria penilaian investasi PBP begitu. Kemudian bagaimana jika profitnya berbeda? Nah, lagi-lagi dengan initial cash flow yang sama yaitu 120 juta dan profitnya diperkirakan ini berbeda-beda dari tahun 1 sampai tahun ke-6 ini. Nah, bagaimana cara menghitung PBP-nya? Nah, kita harus hitung dengan manual ya. Kita lihat ini yang merah ini adalah arus kas keluar atau initial cash flow, ini merah. Yang biru adalah kas masuk ya, kas masuk atau profit ya. Nah, tahun pertama kas masuk atau pemasukannya 50 juta. Maka sisanya ada berapa? 120 dikurang 50 sama dengan 70 ya kan. Pada tahun kedua pemasukannya masuk lagi sebesar 50 juta. Nah, 70 kurang 50 sisa 20 juta. Nah, di tahun ketiga itu berapa kita lihat di sini? 40. 20 juta dikurang 40 juta pasti nanti ketemunya negatif. Oleh karena itu dipastikan bahwa periode kembalinya modal adalah 2 tahun lebih sedikit gitu. Lebih sedikit artinya tidak mungkin lebih dari 3 tahun karena sisanya 20 juta. Nah, kemudian periode selanjutnya 40 juta pasti minus. Jadi hasilnya pasti lebih dari 2 tahun dan kurang dari 3 tahun. Nah, bagaimana cara mencari kelebihannya ini? Nah, ini caranya adalah kita lihat. Nah, kita bagi sisa dari tahun kedua dengan pemasukan tahun berikutnya. 20 juta dibagi 40 juta kalikan 1 tahun ya. Maka sama dengan setengah tahun. Atau setengah tahun berarti kalau kita kalikan dalam bulan maka adalah 6 bulan ya berarti. Nah, kemudian kita tambahkan tadi hasilnya. Yang ini tadi 2 tahun ditambah setengah tahun, maka payback periodnya adalah sebesar 2,5 tahun atau 2 tahun 6 bulan. Layak atau tidak? Jawabannya adalah layak karena umur ekonomis aktivanya adalah 6 tahun. Nah, ini 2 tahun setengah ini adalah kurang dari 6 tahun. Maka investasi layak.
Nah, kemudian kita masuk ke NPV atau Net Present Value. Ini adalah metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari proceed dengan nilai sekarang dari satu investasi. Investasi dikatakan layak jika NPV lebih dari 0 ya, atau bilangan positif. Artinya kalau NPV sama dengan 0, berarti itu tidak layak ya. Nah, sebenarnya dari kosakatanya saja kita ini sudah bisa menebak ya. Net itu kan bersihnya ya, netto ya kan, berat bersih. Netnya bersihnya. Kemudian present value adalah ya nilai sekarang, kita sudah pelajari ini. Nah, jadi kita harus mencari net dari present value. Berarti di sini akan ada dua hal yang saling mengurangi. Apa itu? Yaitu adalah proceed dengan initial cash flow. Jadi nanti rumusnya adalah, nah ini jangan bingung ya. Intinya kita di sini mau mencari selisih dari initial cash flow dengan proceed. Ya, selisih antara uang yang sudah kita keluarkan untuk beli Aktiva ya, untuk beli mesin cuci. Kalau dalam contoh di video pertama, dikurangi dengan pendapatan yang masuk. Tetapi sebelum dikurangi kita present value kan, begitu ya. Nah, rumusnya adalah seperti ini. NPV sama dengan negatif I0 ditambah dengan sigma dari T sama dengan 0 sampai N AT per 1 plus R pangkat T. I0 adalah nilai investasi. Nah, ini jangan bingung, nilai investasi itu sama dengan initial cash flow, sama dengan capital outlays. Pokoknya intinya nilai investasi adalah uang yang kita keluarkan untuk membeli Aktiva pada tahun ke-0 ya. Nah, kemudian yang kedua AT ini adalah aliran kas neto. Ini adalah pemasukannya, yaitu proceed, operational cash flow dan lain-lain itu ya. Nah, ini kemudian R adalah discount rate. Discount rate itu di sini adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan. Jadi karena kita akan melibatkan nilai waktu uang di sini, maka harus ada discount rate-nya. Kemudian yang terakhir adalah jangka waktu, T, jangka waktu proyek investasi atau umur ekonomisnya ya, sama saja. Nah, kenapa yang AT ini di sigma? Nah, karena pendapatannya kan pasti lebih dari 1 tahun. Jadi kita investasikan seperti tadi contoh pertama 6 tahun atau mungkin 10 tahun. Nah, AT atau proceed ini tadi kita sigmakan terlebih dahulu ya. Kita present value, kita sigmakan, kemudian kita kurangi dengan initial cash flow. Kenapa yang initial cash flow ini tidak di present value kan? Coba kita lihat ya. Nah, ini adalah timeline ya, garis waktunya. Nah, kenapa initial cash flow-nya tidak di present value kan? Karena initial cash flow-nya itu sudah ada pada tahun ke-0, sudah ada di tahun sekarang. Jadi mau kita present value kan juga nggak bisa. Hasilnya ya akan tetap sama karena ini di tahun sekarang. Nah, sementara proceed itu kan akan kita dapatkan pada tahun berikutnya, tahun pertama sampai tahun ketiga ya. Kalau di contoh ini, nah makanya kita tarik ke kiri semua. Kita tarik ke kiri semua ke arah present value. Nah, seperti ini. Jadi kita mau mencari selisih antara present value dari pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Ya. Apakah masih ada selisihnya atau tidak? Kalau masih ada selisihnya, masih ada angkanya atau hasilnya lebih dari 0 ya, katakanlah Rp1 pun, itu berarti investasi ini adalah layak karena berarti masih ada untungnya, masih laba gitu ya. Nah, jika investasi ini hasilnya adalah 0 atau bahkan negatif, maka investasi ini dikatakan tidak layak karena berarti rugi. Pemasukan dikurangi dengan pengeluaran, maka rugi. Nah, kemudian jangan bingung kenapa ini I0-nya ada negatifnya. Ini kan hanya
dibolak-balik saja ya. Jadi pengeluaran negatif pengeluaran ditambah pemasukan. Atau bisa juga saya tulis positif pemasukan dikurangi pengeluaran, kan sama saja ya. Oke. Kemudian kita masuk ke latihan soalnya. Nah, diketahui R ya. Jadi kalau NPV pasti sudah diketahui R-nya atau discount rate-nya atau tingkat keuntungan yang disyaratkan sama saja. R sama dengan 10%. Nah, ini kita dikasih timeline, ini investasi selama 6 tahun ya. Pada tahun ke-0 ini dia mengeluarkan uang 120 juta. Initial cash flow 120 juta. Kemudian pendapatannya 40 juta dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Profitnya 40 juta. Oke. Nah, kemudian kita ingat lagi, jika ada serangkaian pembayaran atau penerimaan nominalnya tetap, ada batas jangka waktunya, maka itu disebut dengan anuitas. Karena ditarik ke kiri, kita mau narik ke kiri ke arah present value, maka ini kita bisa menggunakan rumus present value anuitas ya. Agar lebih cepat kita pakai tabel PVIFA ya. Jadi nanti kita tinggal mengalihkan proceed dengan PVIFA untuk I. I itu sama dengan R ya, sama saja. I-nya 10%, N-nya adalah 6 tahun. Nah, kemudian kita tarik ke sana. Nah, ini 40 juta dikalikan PVIFA 10% 6 tahun ketemu 4,3553, ketemu 174.212.000 rupiah. Nah, kemudian ini kita baru dapatkan present value dari profit. Nah, setelah itu baru kita kurangi dengan initial cash flow-nya. NPV sama dengan present value pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Masih sisa, yaitu sebesar 54.212.000. Artinya masih ada keuntungan di sini. Ya, artinya investasi ini dikatakan layak karena lebih dari 0 atau bilangan positif. Nah, kemudian bagaimana jika profit per tahunnya berbeda? Nah, kita lihat dengan initial cash flow yang sama 120 juta, tapi pemasukannya beda-beda nih, ada 50 juta, 50 juta, 40, 30, 20 dan 20. Bagaimana? Konsepnya sama saja ya. Konsepnya adalah kita harus menarik aliran cash profitnya ini ke arah kiri, ke present value. Tetapi bedanya kalau profitnya sama, maka kita bisa kategorikan itu sebagai anuitas. Jadi rumusnya bisa pakai anuitas atau lebih cepat ya. Tapi kalau beda-beda maka tidak bisa disebut dengan anuitas. Maka kita harus cari satu-satu dengan mengalihkannya dengan PVIF. Ingat PVIF saja ya, tidak ada A-nya. Kalau tadi kan PVIFA karena anuitas ya. Present value interest factor annuity. Kalau ini karena satu-satu, maka kita kalikan dengan present value interest factor. Nah, kita kalikan satu-satu. 50 juta kali PVIF 10% tahun pertama, kemudian 50 juta dikalikan PVIF 10% tahun kedua, dan seterusnya sampai tahun ke-6 ini. Nah, setelah itu kita hitung, kita total, kita dapatkan angka 160.980.000. Ini baru present value profitnya, present value pemasukannya. Nah, untuk mencari NPV harus kita kurangi dengan pengeluarannya atau initial cash flow. Maka 160.980.000 dikurangi 120 juta sama dengan 40.980.000. Nah, hasilnya lebih dari 0, bilangan positif, maka investasi dikatakan layak ya. Atau jika kita ingin, ini kan kita sepertinya ngitung satu-satu ya, manual ya. Kalau kita ingin lebih cepat lagi, kita bisa menggunakan tabel seperti ini. Kita ketik di Excel ya, kita ketik di Excel. Ini kita masukkan satu-satu bisa, dari kita adopsi dari tabel bisa. Tapi kalau mau cepat kita tinggal masukkan saja ya rumus dasar dari PVIF tadi.
sama dengan 1/1 plus I pangkat N. Nah, N-nya nanti ditaruh di sini. Jadi nanti kalau kita Excel kan kalau kita tarik nanti kan otomatis keluar. Nah, gitu. Kalau proceed mau nggak mau harus kita masukkan satu-satu ya, karena berbeda-beda kan ini tiap tahunnya. Nah, kemudian ini kita tinggal tarik ya, klik sel yang ini dikalikan ini, kemudian kita tarik. Nah, ketemu total present value dari proceed sekian. Kemudian present value dari outlays. Nah, jangan bingung ya. Nama lain dari initial cash flow itu adalah capital outlays ya. Nah, jadi ini pengeluarannya, outlays-nya 120 juta, setelah itu dikurangkan. NPV sama dengan sel ini dikurangi sel ini, maka ketemu 40.980.000. Sama ya. Oh iya, DF jangan bingung, DF ini adalah discount factor. Discount factor itu adalah faktor diskontonya, atau R-nya atau I-nya sama saja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Profitability Index atau PI. Nah, PI ini biasanya terletak setelah NPV karena memang urut-urutannya seperti itu ya. Jadi, PI ini adalah rasio atau perbandingan antara present value dari penerimaan dengan present value dari investasi. Nah, konsepnya adalah sama. Jadi, ini mau membandingkan present value pemasukan dengan present value pengeluaran. Tapi kalau tadi kan selisih, ya kan, netnya. Nah, kalau ini adalah indeks. Indeks itu adalah pembagian, perbandingan, rasio, ya. Jadi, present value proceed-nya berapa dibagi dengan pengeluarannya berapa, initial investment-nya berapa. Nah, investasi dikatakan layak jika PI-nya lebih dari 1. Kenapa demikian? Karena kalau ini kan pembagian ya. Kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka otomatis hasilnya adalah lebih dari 1 gitu. Artinya kalau pembilangnya ini yang merupakan pemasukan ini lebih besar daripada pengeluaran, artinya investasi kan menguntungkan. Nah, kalau pembilangnya lebih kecil daripada pengeluaran, maka hasil PI-nya akan kurang dari 1. Nah, itu mengindikasikan kerugian karena pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Paham ya di sini ya? Kita tinggal langsung masukkan saja dengan contoh soal yang sama tadi ya. Nah, PV proceed-nya 160 juta ya, 1.980.000. Terus initial investment-nya itu 120 juta. Maka akan ketemu angka 1,34. Berarti karena lebih dari 1, maka investasi dikatakan layak. Kemudian yang terakhir, nah kita punya internal rate of return. Jadi internal rate of return atau IRR ini adalah tingkat bunga atau prosentase yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari proceed yang diharapkan akan diterima sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran. Jadi saya ulangi lagi, internal rate of return adalah tingkat bunga yang menyamakan PV proceed dengan initial cash flow. Ya. Jadi antara nilai sekarang dari proceed dengan biaya dengan pengeluaran kita di tahun ke-0 itu adalah sama. Nah, kalau sama, maka NPV-nya sama dengan 0 karena NPV tadi kan PV pemasukan dikurangi dengan pengeluaran ketemu NPV-nya. Nah, kalau PV pemasukan sama dengan pengeluarannya, misalkan PV pemasukannya 100 juta, kemudian pengeluaran 100 juta, sama dikurangkan kan akan menjadi 0. Maka keterangan di bawah ini, pada saat IRR tercapai, maka besarnya NPV adalah sama dengan 0. Untuk menghitung IRR perlu dicari data NPV yang positif juga NPV yang negatif dengan cara trial and error atau cara coba-coba ya. Jadi ini seperti kita mau menghitung YTM ya, kalau teman-teman sudah nonton video yang valuasi obligasi part 2 itu, di situ juga ada trial and error tapi untuk mencari YTM. Nah, kita gunakan cara yang sama, trial and error, untuk mencari IRR.
Nah, kemudian investasi dikatakan layak jika IRR ini lebih dari biaya modal. Oke. Nah, tentunya pertama-tama kita harus, karena trial and error, kita harus mencari dua tingkat bunga, yang satu hasilnya NPV positif, yang satu hasilnya NPV negatif, baru setelah itu kita masukkan ke rumus ini, ya. Nah, rumus ini juga sering disebut dengan interpolasi, ya. Oke. Nah, kita simpan dulu rumus ini, kita perhatikan baik-baik saja, kemudian kita simpan, kita langsung masuk ke latihan soal. Baiklah, sekarang kita akan latihan soal untuk IRR ya, dengan cara trial and error. Pertama, kita berikan soalnya terlebih dahulu. Ini kita gunakan soal yang tadi ya, yang terakhir kita gunakan untuk latihan soal NPV dan PI tadi. Jadi ini prositnya berbeda-beda setiap tahun, 50, 50, 40, 30, 20, 20. Kemudian PV outlays-nya atau initial cash flow-nya atau pengeluarannya adalah sebesar 120 juta. Nah, pertama-tama langkah pertama adalah kita tetapkan tingkat diskonto random saja, kemudian kita hitung PV profitnya. Misal saya sebut 20%, kemudian kita hitung PV profitnya. PV profit sama dengan profit dikalikan PVIF. Ya, tingkat diskontonya 20% untuk 6 tahun akan ketemu angka 128.710.000. Nah, yang perlu diingat di sini, karena profitnya berbeda-beda setiap tahun, kita nggak bisa menggunakan rumus anuitas. Jadi kita harus ngitung PV-nya satu per satu, kemudian kita totalkan, akan ketemu angka sekian. Nah, nanti akan saya perlihatkan perhitungannya secara lengkap ya di tabel. Sekarang kita pelajari langkah-langkahnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lihat 128 sekian ini adalah lebih dari initial cash flow yang hanya sebesar 120 juta. Ya. Nah, kemudian kita harus mencari satu tingkat diskonto lagi yang kira-kira menghasilkan PV profit kurang dari 120 juta, kurang dari initial cash flow-nya. Jadi, yang pertama, kita harus cari tingkat diskonto yang hasilnya lebih dari initial cash flow. Yang kedua, kita cari lagi satu tingkat diskonto yang menghasilkan profit kurang dari initial cash flow. Nah, karena hubungan antara tingkat diskonto dengan PV profit ini adalah berbanding terbalik, maka jika kita mau menurunkan PV profit ini, kita harus menaikkan tingkat diskontonya, ya. Dan begitu juga sebaliknya. Misalkan kita sebut 30% ya, maka kita hitung PV profitnya. PV profit sama dengan 106.320.000. Nah, maka sudah cocok ya, kita sudah dapatkan tingkat diskonto yang menghasilkan PV profit lebih dari 120 juta dan satu diskonto lagi yang menghasilkan PV profit kurang dari 120 juta. Nah, kalau teman-teman ingin melihat perhitungannya secara rinci, ini dia. Saya perlihatkan. Nah, ini. Jadi kita nggak usah ngitung manual satu-satu ya, kita pakai bantuan Excel aja. Nah, di sini kita buat 1, 2, 3, 6. Ada 6 kolom. Pertama kolom tahun, kemudian kolom profit, kemudian kolom untuk tingkat diskonto 20%, terus kolom PV profit ya, 1, dan kemudian tingkat diskonto 30%, sampingnya lagi PV profit untuk yang 30%. Nah, jadi profitnya ditulis dulu semuanya, baru tingkat diskontonya ini bisa ambil dari tabel atau bisa kita masukkan rumus dasar PVIF ya, yaitu 1 dibagi 1 plus 20% dipangkatkan dengan tahunnya. Jadi nanti langsung ngeling ke sini. Jadi teman-teman tinggal tarik aja. Setelah itu PV yang di samping ini, yang saya tunjuk ini
ini adalah perkalian dari prosit dengan tingkat diskonto 20%. Kemudian di sigma ketemu hasil yang sama dengan yang sudah saya tulis tadi, yaitu 128 juta sekian. Nah, kemudian ini yang untuk tingkat diskonto 30%, bisa ngambil dari tabel PVIF satu-satu atau langsung pakai rumus dasar present value interest factor, yaitu 1 dibagi 1 ditambah 30% dipangkatkan dengan N. N-nya tahun ya, langsung ngeling ke tahun. Kemudian ditarik. Nah, sampingnya ini saya input sama dengan tingkat diskontonya dikalikan dengan prositnya. Kemudian tinggal tarik dan ketemu jumlah yang sama dengan yang sudah saya tulis juga tadi, 106.320.000. Nah, kemudian ini investasi awalnya 120 juta. Nah, ketemu NPV. NPV ini kan tinggal selisih aja kan, selisih antara investasi dengan PV prosit. Yang ini NPV-nya positif, yang satu ini NPV-nya negatif. Nah, kemudian bisa juga kita tulis ke tabel interpolasi seperti ini, ya. Nah, ini tabel interpolasi namanya. Tingkat diskonto 20% menghasilkan PV prosit sekian, initial cash flow tetap 120 juta, NPV-nya sekian. Tingkat diskonto 30% menghasilkan PV prosit sekian, initial cash flow-nya sama, dan NPV-nya sekian. Kemudian yang paling bawah ini adalah selisih ya, selisih tingkat diskonto, selisih PV prosit, dan juga selisih dari NPV. Nah, setelah itu kita masuk ke rumus yang ini, rumus IRR ini. IRR sama dengan RK ditambah NPV RK dibagi PV RK dikurangi PV RB dikalikan dalam kurung RB dikurangi RK. Nah, kita masuk. RK adalah, disitu sudah ada keterangannya, tingkat bunga terendah yaitu 20%. Kemudian ditambah dengan NPV RK. NPV RK adalah NPV pada tingkat bunga terendah yaitu pada tingkat 20%. Di sini 8.710 dibagi dengan PVRK dikurangi PVRB, yang mana PVRK dan PVRB adalah PV dari prosit yang dihasilkan bunga 20% yang terendah dan 30% yang tertinggi. Kita nggak usah ngitung lagi karena di sini sudah ada ya, di sini sudah ada, ini 22 juta sekian ini, kemudian dikalikan dengan RB dikurangi RK. RB ini tingkat bunga tertingginya, RK ini tingkat bunga terendah. Jadi 30% kurangi 20%. Kita hitung. Nah, kita hitung, kemudian kita akan mendapatkan angka 3,89% ya. Maka hasilnya IRR sama dengan 23,89%. Apa artinya? Apakah investasi ini layak atau tidak? Nah, kita harus lihat atau kita harus bandingkan dengan biaya modalnya. Jika IRR lebih besar dari biaya modal, maka investasi dikatakan layak. Jadi misalnya diketahui biaya modalnya 20%, maka investasi ini layak karena IRR-nya lebih dari 20%, dan begitu juga sebaliknya ya. Nah, gimana? Mudah kan belajar finance? Kuncinya tuh cuma satu. Kalau kamu mau, kamu niat, kamu sungguh-sungguh, kamu pasti bisa. Jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, and comment. See you on the next videos. Bye!